Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlan Mursid dari SMA Negeri 1 Werung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Tujuan dari video ini adalah memberikan tips praktis untuk mendorong berpikir kreatif dan inovatif. Tip yang pertama adalah mengembangkan ide menggunakan peta pikir atau mind mapping. Mind mapping ini diperkenalkan oleh Tony Buzan yang digunakan untuk mengembangkan ide-ide baru atau menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan sebuah permasalahan, yaitu mengembangkan kreativitas siswa menggunakan mind mapping ini dapat dimulai dengan membuat sebuah lingkaran di papan tulis yang menyatakan tentang konsep yang akan dipelajari atau dikembangkan. Selanjutnya guru mengajukan pertanyaan terkait dengan konsep tersebut. Misalkan hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan untuk membuat sebuah produk kue pisang agar lebih dinikmati oleh masyarakat. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan menuliskan ide-ide mereka dengan membuat lingkaran lain yang dihubungkan dengan lingkaran pertama yang telah dibuat oleh guru. Jika tidak ada siswa yang menuliskan idenya secara sukarela, maka guru harus menugaskan masing-masing siswa untuk menuliskan idenya. Tip yang kedua adalah curah pendapat atau brainstorming. Metode brainstorming ini dikembangkan oleh Alex Osborne pada tahun 1938 dalam upaya memperkaya pengembangan ide dan perusahaan periklanan. Perlu diperhatikan bahwa fokus pada curah pendapat adalah banyaknya pendapat dan bukan kualitas pendapat. Oleh sebab itu, siswa diberikan kesempatan untuk menulis sebanyak-banyaknya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang sudah dituliskan oleh temannya. Untuk melakukan hal itu, sebaiknya menggunakan kertas post-it yang ditempel di whiteboard atau pada sebuah kertas flip card atau karton manila ukuran besar. Pendapat yang sudah dituliskan oleh seorang siswa di kertas post-it harus ditempelkan agar dapat dibaca oleh siswa lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penulisan pendapat yang sama persis. Jika kertas post-it tidak tersedia, maka siswa dapat menuliskan ide atau pendapat langsung di papan tulis secara bergantian atau dituliskan oleh seorang siswa yang diangkat sebagai notulen. Pada umumnya, waktu yang digunakan untuk menuliskan ide adalah 20 menit. Ide dievaluasi setelah diberikan jeda waktu untuk inkubasi selama 1 atau 2 menit. Setelah itu dilakukan evaluasi ide sekitar 40 menit. Evaluasi ide dilakukan dengan menentukan ide-ide mana saja yang positif atau kreatif. Perlu diperhatikan bahwa guru atau siswa tidak boleh melakukan kritik atau ide atau pendapat yang disampaikan. Tips yang ketiga yaitu teknik bertanya untuk memicu kreativitas. Kemampuan merumuskan pertanyaan sangat dibutuhkan untuk memancing peserta didik berpikir kritis. Beberapa jenis pertanyaan yang umum diajukan pada siswa. Yang pertama adalah pertanyaan inferensi. Jadi pertanyaan inferensi diajukan setelah siswa mengamati sesuatu. Misalkan setelah guru menunjukkan sebuah gambar lalu mengajukan pertanyaan. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar ini? Jawaban pertanyaan inferensi terkait dengan penjelasan berdasarkan pemahaman atau pengalaman siswa. Yang kedua adalah pertanyaan interpretasi. Pertanyaan interpretasi dimasukkan untuk menguji pemahaman siswa tentang konsekuensi sebuah ide. Misalnya, bagaimana menurut kamu jika kita menghentikan impor kedelai dan mendorong petani untuk berdikari menanam kacang kedelai di tanah air? Yang ketiga adalah pertanyaan transfer. Pertanyaan transfer mendorong siswa untuk berpikir luas
dengan membawa pengetahuannya pada bidang yang baru misalnya. Apa yang kamu lakukan jika diberi wewenang untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta? Yang keempat, pertanyaan tentang hipotesis. Pertanyaan hipotesis membutuhkan jawaban sementara tentang sesuatu tindakan yang akan dilakukan. Misalnya, apa yang terjadi jika sebuah balon ditusuk dengan sebuah jarum secara perlahan? Dan yang terakhir adalah pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif ditunjukkan pada diri sendiri sebagai bahan refleksi untuk menguji pengetahuan dan perasaan. Misalnya, apa yang saya pahami tentang penyebab terjadinya tsunami yang telah didiskusikan secara bersama. Demikian 3 tip praktis yang dapat meningkatkan daya pikir kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah membuat mind mapping. Yang kedua adalah melakukan brainstorming. Dan yang ketiga adalah teknik bertanya. Sumber dari 3 tips praktis diambil dari buku pembelajaran berbasis HOT, High Order Thinking Skill, yang dikarang oleh Ridwan Abdullah Sani, yang diterbitkan oleh Tira Smart. Semoga video kali ini memberikan inspirasi kepada kita untuk terus berupaya menjadi yang terbaik bagi anak didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.